Jadi minggu lalu kita belajar ada pakai Cin. Jadi sebelumnya kita baru tahu cara mengeluarkan outputnya. Sekarang kita udah tahu cara gimana memasukkan datanya. Kemarin juga udah ada tugasnya ya. Ada kesulitan nggak dalam mengerjakan tugasnya? Saya belum sempat cek semuanya. Semoga nanti hasilnya bagus-bagus. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk pertemuan hari ini di minggu keempat, sasaran perkuliahan kita adalah nanti di sini mahasiswa dapat membuat program untuk masalah tertentu, kemudian dapat membaca dan ini menebak output dari programnya, serta dapat menemukan kesalahan dari suatu program yang diberikan. Juga tidak nanti bisa menulis pengaruh penulisan program secara blok. Materi kita hari ini itu ada beberapa ya. Yang pertama kita akan belajar tentang compound assignment, itu ada tipe 1 dan tipe 2. Kemudian nanti kita akan coba bagaimana pengaturan output, serta kita akan mempelajari tentang statement block. Nah, kita mulai dari yang compound assignment. Oke. Nah, untuk yang compound assignment ini, jadi dalam bahasa C++ itu ada pernyataan yang berbentuk, misalnya kita menulis A sama dengan A plus 4. Nah, ini penulisannya dalam program nanti bahasa C++ bisa kita singkat. Jadi A plus sama dengan 4. Nah, ini artinya kita akan menambahkan A, jadi maksudnya kita akan menyimpan variabel yang baru. Variabel baru itu namanya A. Nah, nanti A ini misalnya sebelumnya udah punya nilai. Misalnya sebelumnya nilai A-nya itu adalah 2. Saya tuliskan aja. Jadi misalnya kita inisialisasi di awal. A sama dengan 2. Nah, kemudian nanti di dalam perhitungan nilai A ini akan berubah. Jadi nanti ada program yang kita buat. Gitu ya. Nah, dalam program itu kita akan punya nilai A yang baru. Jadi ini nilai A yang baru ya. Itu adalah A yang lama ditambah dengan 4. Ini cara penulisan yang pertama. Namun agar lebih ringkas, di dalam bahasa C++, nanti dalam program bisa dituliskan seperti ini. A plus sama dengan 4. Nah, ini artinya sama, yaitu kita akan menyimpan di variabel baru. Tadi variabel baru yang kita punya, variabel A yang baru, itu, ini harusnya sama dengan, nilai A yang baru itu adalah nilai A yang lama ditambahkan dengan 4. Nah, jadi nanti kalau misalnya lihat programnya, kok ini tandanya ini membingungkan, karena ini kan misalnya ada 2 operasi aritmatika ya, kalau secara matematis mungkin agak sedikit membingungkan. Nah, kalau di program ini artinya adalah itu. Nah, nanti juga bisa jadi pada hal yang pada ini yang sama, mungkin kita ketemu misalnya A kurang dari sama dengan 4, A kurang sama dengan 4. Nah, ini artinya adalah A yang baru itu sama dengan A yang lama dikurang 4. Gitu ya. Jadi ini artinya A dikurang 4. A yang baru adalah A yang lama dikurang dengan 4. Nah, jadi cara penulisan seperti ini nanti akan banyak kita temukan pada proses looping. Looping ini maksudnya adalah perulangan. Jadi bisa jadi nanti kita misalnya akan membangkitkan bilangan sampai misalnya 100 bilangan. Nah, nanti di situ ada proses loopingnya, ada proses perulangan yang kita tambahkan. Nah, itu biar lebih singkat, biasanya programnya ditulis seperti ini. Sorry. Ini kita lihat ya. Jadi kita punya program ini. Misalnya di sini kita punya A, A-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan di bawahnya
A yang baru itu adalah kayak gini. Ini artinya apa? Artinya A yang baru adalah A yang lama ditambah dengan 4 ya. Nah, jadi yang pertama kita definisikan A itu adalah bilangan integer, di mana A itu nilainya 0. Kemudian kita tuliskan lagi, A yang baru nilainya adalah A ditambah 4. Nah, kemudian dilihat di sini kita akan menampilkan output. Di outputnya ada beberapa rumus yang mau kita tampilkan. Jadi kita tandain dulu. Yang pertama ini dilihat ya. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan 5 buah A. Jadi kalau kita lihat ini outnya ada 5. Ini yang pertama, ini 1. Ini nanti kita akan tampilan yang kedua. Ini tampilan yang ketiga. Ini tampilan yang keempat. Ini tampilan yang kelima. Nah, coba sekarang ada yang bisa ngasih tahu atau misalnya ditebak, kan di sini instruksinya kita disuruh tebak. Untuk yang nomor 1 A-nya nilainya jadi berapa? 12, Bu. Di sini A yang pertama nilainya berapa? 4, Bu. Ini 4. Oke. Kalau yang kedua? 0. Berapa? 12, Bu. 3 kali 0 tadi A yang keberapa nih? Ada yang bilangnya 0. Tadi yang jawab 0 untuk A yang keberapa? Yang kedua, Bu. A yang kedua ada yang bilangnya 0. Ada yang punya pendapat lain? Ini kita tuliskan dulu semuanya. Ada yang bilang tadi 12 ya. Ada lagi? Kalau A yang ketiga nilainya berapa? Nih yang A ketiga operasinya adalah pembagian. Nilainya berapa? Ada yang nanti setelah ini akan kita running programnya. Untuk yang ketiga berapa nilainya? Jadi yang pertama nilainya 4, yang kedua ada 2 jawaban, ada yang 0, ada yang 12. Untuk yang ketiga, ini berarti kita akan melakukan A yang baru, nilainya adalah A sebelumnya dibagi dengan 2. Gitu ya. Nah, ini yang nomor 3 nilainya berapa? 3, Bu. 3. Oke, ada yang bilang 3. Yang lain ada lagi? Bu, min 4, Bu. Negatif 4. Ini yang nomor 3 kan ya, yang negatif 4. Oke. Kalau yang nomor 4, masih ada 2 lagi. Yang nomor 4 berapa nilainya? Masih ada 2. Oh, sorry ya. Yang nomor 3 ini berarti harusnya yang pengurangan ya. Saya lupa. Oke, nah nanti boleh sambil ditebak ininya. Sekarang kita coba sambil running aja ya. Jadi, oke, bentar, share screen-nya. Kita coba sambil running programnya. Jadi tadi kita udah punya data, ini ya, kita lihat, kita punya A-nya itu sama dengan 0 yang pertama, kemudian kita proses A-nya, A yang baru nilainya adalah A tambah 4, kemudian yang kedua nilainya itu adalah perkalian, kita ini dulu aja baru dibahas.
Oke, masih di compiling, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, kita lihat hasilnya. Jadi ternyata di sini nilai A yang pertama itu adalah 4. Kenapa 4? Karena tadi pertama kita punya A-nya itu adalah bilangan integer, A-nya 0. Kemudian di sini operasi aritmatika yang pertama adalah A yang baru adalah A sebelumnya ditambah dengan 4. Jadi artinya 0 tambah 4 ya di sini ya. Oh, Bu, kelihatan, Bu. Apanya yang nggak kelihatan? Programnya, Bu. Sebentar, saya coba. Gini, bentar, saya ganti share screen-nya dulu biar kelihatan semuanya. Karena tadi khusus, sebentar. Oke, kita sekarang udah kelihatan dua-duanya? Udah kelihatan Sudah, belum? Bu. Oke. Ini saya kecilkan biar nanti bisa. Ya, jadi ini kita punya yang pertama programnya, nilai A-nya kita simpan dalam A ini adalah sebuah variabel ya, kemarin ingat. Variabelnya kita kasih, tipe datanya integer. Kalau integer artinya nilai A-nya akan selalu bilangan bulat. Nilai A pertama itu 0, kemudian dilakukan operasi A ditambah 4. Nah, karena A sebelumnya nilainya 0, 0 tambah 4, jadinya kita dapat di sini pada saat kita minta untuk mengeluarkan data yang pertama, nilai A-nya adalah 4. Bisa ya? Nah, kemudian yang ini udah berjalan nih, proses operasi yang di baris 9, yang sekarang saya warna biru. Kemudian kita lakukan operasi di baris ke-10, yang sekarang saya tandain biru, yaitu nilai A yang baru adalah nilai A sebelumnya dikali dengan 3. Nah, ingat programnya itu dia selalu berjalan. Artinya nilai A-nya itu udah berubah, bukan lagi 0, tapi menjadi 4 sebelumnya ya, karena kita udah lakukan proses nih yang di sini. Di baris ke-8 kita udah lakukan proses penjumlahan. Nilai A-nya jadinya udah berubah. Dari awalnya 0 jadi 4. Makanya ketika yang di baris ke-10, kita punya 4 dikali 3, sama dengan hasilnya 12. Jadi, karena kita tulis berurutan, maka A-nya akan selalu berubah nilainya. Bukan lagi 0 yang diproses di sini. Nah, sama juga di baris yang ke-12. Di sini kita akan punya nilai A yang baru, itu adalah nilai A sebelumnya. Sebelumnya ini berarti yang udah melewati proses lagi, dikurang dengan 4. Artinya di sini di baris ke-12, sebelumnya nilai A kita itu udah jadi 12. 12 dikurang 4, hasilnya 8. Makanya saat kita minta dikeluarkan, nilai A-nya jadi 8. Nah, kemudian di sini, nilai A yang baru adalah A yang sebelumnya lagi dibagi dengan 2. Artinya sebelumnya kita punya 8, 8 bagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, kemudian ini modulo, ya jadinya sebelumnya nilainya adalah 4. 4 kita bagikan dengan 5. Nanti hasilnya jadinya di sini tetap 4. Nah, jadi dia akan melakukan operasi mengikuti A-nya. Meskipun sebelumnya kita tuliskan A-nya nilainya adalah 0, tapi setelahnya udah ada banyak proses yang dilewati oleh A. Nah, karena proses ini berjalan, jadi di sini yang perlu diketahui bahwa pada program C++, dia akan membaca program itu secara berurutan. Kalau di sini A-nya udah kita proses,
udah kita tambahkan atau kita kurangkan sesuatu, nanti di setelahnya dia akan memakai nilai A yang terbaru. Jadi bukan lagi nilai A yang kita definisikan di awal. Kecuali nanti kita akan lihat kalau misalnya kita gunakan statement block, kapan A-nya itu hanya dipakai di area tertentu aja. Nah, nanti kita akan lihat di bagian akhir. Jadi untuk yang di sini makanya nilai A-nya akan terus bertambah atau berkurang mengikuti operasi apa yang sebelumnya udah dilewati sama si A. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait yang ini? Jadi untuk yang di sesi versi pertama ini, nilai A-nya dia akan selalu berubah, bertambah mengikuti operasi apapun yang dilewati oleh si A. Nah, kemudian yang versi kedua, tadi compound assignment-nya yang tipe 1, yang untuk tipe kedua, di sini dalam bahasa C++, kalau misalnya kita punya looping, kita sering diharuskan menambahkan suatu variabel tertentu dengan 1. Misalnya kita sering mengevaluasi A sama dengan A plus 1. Nah, kalau kita mau menuliskan yang seperti ini, selain nulisnya itu A plus 1, kita bisa tuliskan, tadi ya, kalau ngikutin yang di tipe 1, berarti nulisnya A plus sama dengan 1. Atau di tipe kedua, maaf, kita juga bisa tuliskan A++. Jadi untuk bilangan yang kita evaluasi, kalau misalnya ditambahkan dengan 1, itu nulisnya boleh jadi A++. Nah, A++. Nanti ketiga cara ini hasilnya akan sama. Boleh nanti bisa kita cobakan, atau nanti boleh sambil dicoba di programnya. Kita coba lihat. Nah, sebelum itu kita lihat lagi dulu yang tentang menampilkan data ke monitor. Jadi untuk menampilkan data, itu sebenarnya ada beberapa ketentuan khusus yang bisa kita kendalikan. Misalnya kalau kita mau menampilkan bilangan berkoma, sampai nilai berapa angka di belakang koma, itu bisa kita atur. Atau misalnya kita mau tuliskan, misalnya daripada menuliskan 0,356, kita mau tuliskan jadi 3 kali 10 pangkat berapa, tuh. Atau dalam bentuk scientific notation-nya. Nah, itu bisa diatur dengan beberapa deklarasi ini. Ada flag, nanti ada set precision, ada set ininya, sama kita tulis argumennya apa. Pola umumnya dia seperti ini. Kita akan lihat masing-masing definisinya. Jadi kalau yang flag di sini artinya adalah cara penyajian data. Ini bisa kita kosongkan, atau misalnya bisa kita tulis. Pilihannya itu adalah ada fix, ada scientific, ada hex, ada oct, dan ada des. Nanti ini desimal. Ini untuk flag. Nah, pengertian masing-masing ini untuk yang versi flag. Jadi kalau kita kosongkan, ya, jadi flagnya ini boleh kita kosongkan. Kalau kita kosongkan, maka nanti format yang ini, set precision dalam kurung n-nya akan menampilkan bilangan dengan paling banyak n digit sebelum atau sudah tanda koma. Jadi kalau kita kosongkan, nanti dia akan bergantung pada perintah setelahnya. Perintah setelahnya itu biasanya adalah set precision. Jadi dia nanti yang paling banyak n-nya. Jadi misalnya kita tambahkan 2 bilangan. Nanti yang akan muncul itu yang dia akan mengikuti desimal yang paling banyak. Gitu ya. Kalau cuma 1 mungkin kadang nggak terlalu kentara. Nah, misalnya kita punya 2 bilangan, nanti yang akan ditampilkan dari hasil penjumlahan atau hasil perkaliannya itu adalah yang paling banyak bilangan n digit setelah tanda koma. Nah, kemudian yang pertama itu ada fix. Fix di sini itu artinya adalah bilangan yang ditampilkan akan berupa bilangan dengan tepat n digit setelah koma sesuai dengan nilai n. Nah, jadi nanti di sini ada kita set di bagian sini, misalnya n-nya 3, jadi nanti dia akan mengikuti. Kemudian ada bentuk yang scientific. Kalau yang scientific, artinya bilangan yang ditampilkan selalu mempunyai 1 digit sebelum koma,
Ingat ya, 1 digit sebelum koma, kemudian diikuti dengan n digit di belakang koma, sesuai dengan nilai n pada ininya. Kemudian diikuti dengan bagian eksponensial yang dinyatakan dengan huruf E. Nah, jadi ini bentuk penulisan yang misalnya 3E pangkat berapa, gitu. 3E, sekian, yang versi itu, penulisan secara saintifik. Kemudian ada lagi penulisan versi heksadesimal, oktal, dan desimal. Nah, ini kita definisikan sebagai hex. Nanti ada oct sama desimalnya. Nah, kemudian kalau set precision ini apa? Ini menyatakan digitnya. Ada berapa banyak digit. Untuk yang ini, setnya ini, menyatakan panjang karakter yang akan kita gunakan. Kemudian argumen adalah nilai atau variabel yang akan ditampilkan. Nanti kita akan lihat gimana penggunaannya. Nah, di sini ada sedikit catatan. Kalau kita menggunakan state precision, artinya flagnya secara default akan menampilkan bilangan dengan total 6 digit. Dihitung mulai dari digit pertama dari kiri. Nah, jika di bilangan sebelum koma lebih dari 6 digit, maka bilangan akan ditampilkan dalam format saintifik dengan 5 digit setelah koma. Jadi ini memang agak, mungkin kadang jarang dipakai, cuman kalau pada saat tertentu programnya ingin dibikin lebih spesifik, itu bisa digunakan. Nah, kalau misalnya untuk tipe fix, itu menampilkan bilangan dengan tepat 6 digit sesudah bilangan koma. Atau kalau yang scientific menampilkan bilangan 6 digit sesudah koma, diikuti dengan tanda eksponensial E dan 3 digit pangkat beserta tandanya. Entah itu pangkatnya positif atau negatif. Nah, ini kita akan lihat salah satu contohnya. Oke. Kita akan lihat contoh pemakaiannya. Kita pakai share screen-nya. Nah, di sini kita akan coba. Oh, ini tadi yang sebelumnya. Nanti aja. Ini kita akan coba yang versi ini. Programnya sedang compiling. Nah, jadi di sini programnya kita diminta memasukkan sebuah nilai. Misalnya kita akan masukkan angka 5. Nah, di sini kita lihat, jadi dia di programnya itu, yang pertama kita punya variabel nilai, bentuknya integer. Kemudian kita diminta memasukkan suatu nilai. Lalu akan ditampilkan nilainya apa. Bisa ya? Nah, kemudian di sini nilainya ingin dibuat dalam bentuk desimal. Tapi bisa dilihat di sini bentuknya tetap angka 5, desimalnya tidak ada. Kenapa? Karena tadi, balik lagi, meskipun di sini kita udah definisikan dalam bentuk desimal, tapi sejak awal variabelnya itu kita buat dalam format integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Jadinya, apapun bentuk yang diminta nanti di akhir-akhirnya, dia akan tetap, entah itu diminta menampilkan dalam bentuk desimal, heksa, oktal, dia akan tetap yang muncul adalah bilangan bulat. Karena di awal kita tentukan, atau kita bikin formatnya adalah bilangan bulat. Berapapun kita ganti. Misalnya kita coba running lagi. Misalnya kita masukkan 8,5. Nah, di sini dia akan tetap terlampil, bilangan desimalnya tetap jadi 8.
Karena dia akan mengambil hanya bilangan bulatnya aja. Heksadesimalnya juga akan tetap 8. Nah, bilangan oktalnya dia akan mengikuti konversi. Kan oktal ini bilangannya kita konversi ya dalam bentuk oktal. Begitupun nanti untuk yang heksadesimal, dia akan terkonversi, tapi tetap yang muncul itu hanya bilangan bulat positif aja. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi, misalnya kalau kita ganti bagian ini jadi float. Kalau kita ganti jadi float, hasilnya akan jadi seperti apa? Sorry. Misalnya kita ganti jadi float, kita tuliskan di sini angkanya 5. Nah, di sini dia masih bentuknya gini ya. Kita coba lagi, gimana kalau yang kita masukkan angkanya adalah bilangan desimal. Nah, jadi dia akan mengikuti. Ketika angka yang kita masukkan, itu angkanya berkoma, maka dilihat bilangan desimalnya jadi 5,5. Programnya akan membaca. Nah, makanya di sini ini sangat membantu kita dalam menampilkan output. Jadi selain kita jelaskan gitu ya tipe datanya di awal, pada bagian output ini juga bisa kita tuliskan secara spesifik. Nanti jadinya output yang ditampilkan itu bisa mengikuti. Jadi kalau di atasnya float, kemudian di sini desimalnya kita tentukan lagi, hasilnya jadi bisa mengikuti. Setelah kita coba lagi, ketika kita misalnya masukkan angkanya 8, nah ini, kita masukkan lagi angka berkoma misalnya. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya, di sini untuk yang di bagian Anda memperoleh nilai 9,58, di sini kita tambahkan ini, ada perintah set precision-nya 3. Jadinya dia hanya 3 digit. Nah, di sini terlihat awalnya kita tuliskan ada banyak angka di belakang koma, setelah kita set lagi jadi set precision 3-nya, dia nilainya jadi 9,58 aja. Karena dia ngambil 3 angka hanya 3 digit. N-nya 3 ya. Ini set precision-nya 3, jadi yang diambil hanya 3 digit. Nah, kemudian di sini kita ubah set precision-nya jadi 2, jadi hanya 2 digit. Di sini tampilnya jadi 9,6. Nah, jadi semakin menginikan. Ini misalnya kita mau nanti hasil kita berada dalam bentuk pembulatan, kita bisa setting dengan memasukkan perintah misalnya yang ini, set precision di dalam datanya. Ini tadi yang kita coba. Tadi kita udah coba ya beberapa bilangan berkoma, hanya ininya yang beda. Nah, kemudian kita lihat lagi program yang lain. Jadi misalnya di sini saya running dulu. Di sini adalah kita definisikan, kita punya sebuah bilangan, sebuah variabel namanya i. Variabel i-nya itu bentuknya adalah integer. Nilai i-nya adalah 425. Kemudian kita punya variabel j, bentuknya short integer. Nilai j-nya 17. Kemudian kita punya u, unsigned integer, nilainya itu dalam bentuk kayak gini.
Saya kecilkan dulu. Dalam bentuk U, X, sekian, sekian, sekian. Nah, ini mirip sama bilangan yang heksa. Kemudian ada long integer L, nilainya 75.000. Kita lihat, kita akan tampilkan bilangan bulat, di sini judulnya ya. Kemudian di sini lihat, dia ingin menampilkan, kita akan cout, kita set W-nya 4, kemudian dia dalam bentuk desimal, ini set desimal, kemudian tampilkan I, kemudian di set lagi, ini 4, dalam bentuk oktal, I-nya, kemudian di set lagi dalam bentuk hex, dan seterusnya. Nah, di sini lihat ya, jadi ini pada saat dia minta dalam bentuk desimal biasa, dia tetap yang keluar itu 425. Kemudian diminta dia dalam bentuk oktal, munculnya dia berubah, terkonversi, jadi 651. Kemudian yang ini jadi 1A9. Kita akan lihat di sini juga bisa kita, ini juga nanti di dalamnya kita bisa definisikan, misalnya kita ingin agar bentuknya huruf kapital. Jadi bisa dilihat di sini pada baris kedua, nanti akan ada yang huruf besar semua atau huruf kecil semua. Ini misalnya kita definisikan uppercase. Kemudian yang ini no uppercase. Nanti dia akan kapan akan jadi huruf besar semua, kapan jadi huruf kecil semua. Gitu ya. Nah, ini kita bisa setting di bagian dalam programnya. Dan kemudian bagian ini dia tetap tidak akan muncul bilangan yang berkoma meskipun beberapa kali kita coba tampilkan desimal. Karena tadi di sininya semuanya itu adalah dalam bentuk integer, dalam bentuk bilangan bulat. Kalau kita mau tampilkan desimal, selain di sininya disebutkan desimal, di sininya juga diinisiasi programnya menampung desimal. Oke, salah. Kita akan lihat bagaimana jadinya penggunaan di sini float dan double ya. Kita lihat programnya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat penyajian float dan double. Ini sama-sama mirip, keduanya sama-sama bilangan berkoma. Jadi di sini kita lihat bilangan pecahan float dan double. Bedanya apa? Misalnya kita punya suatu bilangan, di sini dia tipe datanya float. Nah, kemudian nilai F itu 12,978. Di sini kita coba tampilkan F, dia akan langsung tampil seperti yang awal. Ya, kemudian kita coba untuk yang bilangan berkomanya dalam bentuk fix. Fix, nih lihat, 12, munculnya 978.000. Kenapa dia berubah jadi kayak gini? Kita balik lagi tadi ke pengertian yang di sebelumnya. Jadi kalau tadi kita lihat ya, ketika misalnya di sini nilainya tidak menggunakan set precision, maka secara default kalau dia fix ya akan menampilkan bilangan dengan tepat 6 digit setelah koma. Jadi kalau kita tidak tentukan set precision-nya berapa, maka saat flag-nya itu adalah fix, dia akan menampilkan bilangan dengan tepat 6 digit setelah koma. Kita lihat, ini benar, ada 6 digit. Jadinya, meskipun di awalnya angkanya hanya 12,978, ketika output-nya kita definisikan sebagai fix, dan kita tidak atur set precision-nya, kita tidak masukkan dalam program, maka dia akan menampilkan output itu 6 digit angka di belakang koma, atau 6 digit angka setelah koma, yang ini. Nah, kemudian yang ketiga, di sini, adalah ketika dia menggunakan ini, scientific. Scientific, kita lihat lagi ya, dari sisi pengertiannya tadi, ketika scientific dan tidak ada set precision-nya yang diatur, maka akan menampilkan bilangan 6 digit setelah koma,
diikuti tanda eksponensial E, dan 3 digit pangkat beserta tandanya. Nah, kita lihat. Di sini, karena kita tidak tentukan set precision-nya berapa, dia jadi akan langsung mengambil 6 digit angka setelah koma. Dia lihat, jadi dalam bentuknya saintifik ya. Jadi 1 koma, terus ini ada 6 digit, 2978800, ini 6. Kemudian ada huruf E-nya, karena dia menandakan eksponensial. Dan karena bilangannya bukan 0, jadinya ini tandanya positif. E tambah 3 angka, 001. Bisa ya? Makanya di sini diperlihatkan bagaimana pengaturan-pengaturan ini mempengaruhi hasil kita. Nah, sekarang kita akan lihat penggunaan yang set precision. Itu tadi yang ini. Kita sekarang lihat kalau dia bentuknya yang set precision gimana. Oke. Kita akan running programnya. Ya, bisa dilihat yang pertama, kita menggunakan set precision N. Nah, di sini kita punya nilai, kita simpan dalam float, jadi bilangannya berkoma, masih sama 12,978. Nah, di sini kita hanya tuliskan cout-nya, set precision-nya 4. Tidak ada flag-nya. Jadi tidak ada tadi yang ketentuan fix, atau dia scientific, atau yang lainnya. Nah, kalau dia langsung kayak gini, kemudian kita tampilkan, yang akan kita tampilkan itu adalah M. Artinya, dia akan menampilkan hasil dalam bentuk 4 digit. 4 digit angka. Jadi, 4 digit yang ditampil adalah 12,98. Karena hanya 4 digit angka. Jadi ini N-nya kita ganti jadi 4. N-nya 4, artinya 4 digit angka yang muncul. Nah, kemudian di sini ketika kita tuliskan dalam bentuk fix, kemudian set precision-nya 3, lihat ya, ini fix, jadi ada flag-nya 3, set precision-nya 3, maka dia akan tampil nilainya 12,978. Nah, kita ingat lagi tadi, fix itu artinya apa? Fix adalah di sini. Bilangan yang ditampilkan akan berupa bilangan dengan tepat n digit setelah koma sesuai dengan nilai n pada set precision-nya. Jadi dia akan tampil kalau misalnya set fix-nya nggak ada, set precision itu langsung munculkan 4 digit. Dia nggak hitung entah di belakang koma atau setelah koma. Tapi kalau di depannya ada fix dan diatur set precision-nya 3, maka yang dihitung adalah 3 digit angka setelah koma artinya. Jadi yang tampil itu n digit angka setelah koma. Kalau di depannya ada fix-nya. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada fix-nya dan dia definisikan tampilkan 4, artinya 4 digit langsung tanpa melihat tanda komanya. Jadi pokoknya ada 4 angka aja, entah tanda komanya di mana. Jadi nggak dilihat hanya 4 angka di setelah koma atau gimana. Nah, hal yang sama kalau kita ini bentuk dalam bentuk scientific, set precision-nya 3. Artinya kita akan bentuk dalam bentuk scientific yang ada E-nya ini, dan dia itu N-nya atau 3 digitnya adalah 3 digit setelah koma. Jadi yang dihitung 3 digit setelah koma. Bisa ya? Atau ini kita, oke, saya gini aja. Saya akan ganti. Ini saya atur set precision-nya 3.
Oke. Oh, kita bikin yang panjang aja. Misalnya dia, ini kan angkanya 5, ini kita atur jadi 6. Semuanya kita atur jadi 6. Ini kita simpan. Nah, yang pertama dilihat dalam bentuk set precision-nya 6, dia menampilkan nilainya tetap sama seperti yang dimasukkan atau diinisiasikan di awal. Hanya 5 angka. Karena kenapa? Dia menampilkan persis sama seperti ini. Jadi kalau misalnya nilai digitnya lebih besar daripada nilai angka di awalnya, dia akan tetap mengikuti nilai yang awal. Kan ini hanya 5 digit ya. Kita mau tampilkan dalam bentuk 6. Nah, dia nggak akan nambah jadi 0, tidak akan nambah 01 di belakangnya. Tapi tetap dia tampilkan ini, 5. Cuman kalau misalnya kita mau berubah jadi 3 atau 4, nah nanti dia akan berkurang. Jadi kalau kita isi set precision-nya 3 tadi, atau misalnya 4, maka hanya 4 yang tampil. Jadi kalau misalnya tulis pun 10, tetap nanti yang tampil biasanya adalah 12,978. Kemudian ketika nilainya fix, set precision-nya 6. Nah, maka muncul 6 digit setelah koma, artinya. Ini 978, nolnya 3 kali, ada 6 digit. Kalau misalnya scientific, ini angkanya 6, berarti 6 digit setelah tanda koma dan sebelum E. Ini ya, 297.800. Baru E, ini ada 6 digit, baru dia nanti tuliskan E pangkat berapa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan bagian ini? Ini mungkin masih harusnya tidak terlalu sulit, tapi kalau misalnya nanti diminta yang spesifik, memang harus dituliskan sangat spesifik, gitu ya. Ini apa lagi? Nah, sekarang kita coba lihat penggunaan set ini, yang set W. Jadi di sini adalah programnya, dia menuliskan bilangan dengan format yang berbeda dalam satu baris. Jadi dilihat ya, ini hanya ada satu cout, tapi tampilannya ada 3. Jadi F-nya 12,978, yang ini. Kemudian dia akan cout-nya tampilkan ketika set precision-nya 4. Kita cobalah tambahkan set ininya 10. Kemudian ketika dia fix, dan nilainya ini set precision-nya 3, ininya 10. Kemudian scientific, ininya 3, belakangnya set W-nya 10. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi dalam satu baris pun kita tetap bisa tuliskan. Kita tetap bisa tuliskan programnya. Nggak harus kalau sebelum-sebelumnya, yang ini tadi, kita selalu cout, terus bikin di bawah-bawahnya. Dalam baris yang berbeda. Tapi kalau yang sekarang, kita bisa tuliskan dalam baris yang sama. Jadi hanya ada satu kali perintah. Itu adalah penggunaan kita buat di satu baris yang sama. Nah, oh ya, tadi yang double kita belum lihat ya. Kalau kita punya nilai bentuknya double, jadi double itu pada dasarnya juga mirip bilangan berkoma. Nih, misalnya D, kita punya bentuk double, nilai D-nya adalah ini karena di sininya tulisnya negatif ya. Nah, saat tanpa ada keterangan apa-apa, entah itu fix atau scientific, dia langsung tulis semuanya. Kemudian kalau diminta fix, tapi di sini fix-nya itu tidak diatur set precision-nya, tidak diatur ininya, dia akan pilih menampilkan tadi versi ininya. Nah, yang ini juga scientific, dia akan berubah jadi E plus sekian. Bisa ya dilihat, jadi meskipun double sama float itu sebenarnya
sekilas tidak terlihat berbeda karena memang sama, dia menampilkan bilangannya ada negatif dan ada positif dan dia bilangan berkoma. Kita akan coba lihat-lihat dulu. Nah, kemudian kalau ini selanjutnya tadi udah di mana? Nah, terakhir ini kita mau bahas menampilkan karakter. Menampilkan karakter. Jadi di sini kita akan lihat kita punya program nih. Kita punya program ya, program. Di sini kita punya variabel tipenya karakter. Itu dia C nama variabelnya. Ini nilai karakternya itu adalah X. Jadi ini artinya ya, kita punya variabel, nama variabelnya C, tipe datanya karakter, isi karakternya itu adalah huruf X. Kan karakter artinya hanya satu huruf ya. Kemudian yang ini kita punya static karakter, S, isinya kumpulan karakter, nih, masing-masing abjad dari A sampai Z. Kemudian kita punya variabel D, double, nilainya negatif ini. Kemudian kita lihat di sini, dia mau tampilkan set W-nya ditulis 15, rata kiri. Ini left ini maksudnya mau bikin rata kiri ya. Kalau right ini dia mau maksudnya bikin rata kanan. Nah, ini nampilkan nilai D. Kemudian akan ditampilkan cout C. C ini artinya tadi variabel yang di sini. Artinya akan menampilkan karakter dari si C, isian variabel C, yaitu nanti karakter X. Nah, biar lebih mudah, kita akan coba lagi di sini. Itu tadi bilangan ya, dia punya bilangan. Kemudian di sini dia menuliskan X. X-nya itu adalah rata kanan. Nah, keluar satu karakter, karakternya itu X. Kemudian yang di bawahnya, dia juga karakter, tapi tadi rata kiri, sekarang rata kanan. Terus saya ada lihat ini tadi rata kiri, sekarang rata kanan. Yang ini ya, oh maaf, yang ini rata kiri, rata kanan itu adalah kita mau menampilkan nilai D. Jadi D yang pertama, yang ini, itu rata kiri. Kemudian D yang kedua, ini rata kanan. Ini rata kanan nih, sekarang saya kasih gambar putih. Kemudian yang ini rata kiri. Kemudian kita mau tuliskan yang versi karakter. Di karakter yang pertama, di sini kita tampilkan C, artinya kita menampilkan X, yang ini ya. Nih, ini adalah tampilan pertama, yang X yang baris paling atas. Kemudian di sini kita pilih set 3C, set 3C. Nah, kemudian artinya kita menampilkan lagi C, karena dia adalah bentuknya lebih ke huruf ya, jadi dia langsung tampil. Malah jadinya seperti ada tab-nya aja. Kemudian kita mau tampilkan string, tampilkan S. S-nya tadi nilainya semuanya ini. A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z. Gitu. Jadi kalau kita mau tampilkan sifatnya karakter hanya satu huruf saja. Misalnya kalau nanti bikin program itu pengkodingan laki-laki itu satu, perempuan itu 0. Itu kan dalam bentuk numerik. Kita bisa tuliskan nanti programnya dalam bentuk misalnya L sama P. Nah, kodenya bisa pakai karakter ini. Ini adalah versi yang bagian tadi kita pelajaran compound statement. Sebelum kita lanjut ke yang sebelumnya, sebelum kita masuk materi statement block, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi yang ini, yang compound assignment.
Kalau misalnya tidak ada, kita coba latihan dulu ya. Kita akan coba latihan bikin program yang ada ininya, scientific-nya. Jadi coba bikin program, saya tuliskan dulu. Sebentar ya. Kita akan lihat. Oh ya, sambil menunggu, nanti yang belum isi daftar hadir, segera langsung diisi ya. Jadi, buatlah sebuah program. Saya akan tampilkan output-nya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, ayo saya share screen. Sekarang tugasnya coba buat sebuah program yang nanti ketentuannya ini. Jadi buatlah sebuah program, nanti outputnya ini, perhatikan, ini nilainya 18,97 dan dia rata kiri. Kemudian di sini ada program yang nilainya kayak gini, tapi dia rata kanan. Dan yang ketiga outputnya adalah bentuk scientific, dia juga rata kiri. Nah, buat programnya ini dibuat yang mana nanti variabel awalnya itu adalah variabel Z, tipe datanya float, nilai awal Z-nya itu adalah 12, ini maksudnya 18,978. Untuk sebagai contoh, program yang tadi akan saya tuliskan di grup chat dan di grup WhatsApp dan di grup chat. Untuk jadi panduan, nanti saya akan tuliskan di grup chat. Jadi hasilnya kayak gini ya, saya akan tuliskan di grup WhatsApp, saya buka dulu, saya dari sini dulu. Ini yang pertama, petunjuknya bisa melihat, petunjuk dalam mengerjakannya bisa mengikuti program yang ini.
Yang di grup chat udah saya kirim satu. Yang di WhatsApp tunggu sebentar ya. Oke, ini panduan yang pertama. Kemudian panduan yang kedua adalah ini. Nah, ini coba sekarang sambil dikerjakan, nanti sama seperti minggu sebelumnya. Kalau udah ada yang selesai, silahkan tuliskan outputnya dulu aja, outputnya di grup WhatsApp. Jadi kalau udah selesai yang dikirim itu outputnya di grup WhatsApp. Jadi berdasarkan dua panduan ini, silahkan dibuat program yang nanti outputnya gini. Outputnya saya tuliskan juga di WhatsApp. Saya kirimkan. Nah, ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Sekarang jam 2.12. Ini kan udah ada panduannya. Harusnya nih bisa nggak terlalu lama. Saya kasih waktu sampai jam 2.30 nanti untuk mengerjakan bagian ini. Ini ya. Untuk mengerjakan bagian ini kita yang udah selesai, yang dikirim di grup hanya outputnya aja ya. Outputnya dulu, ditunggu sampai jam 2.30. Nanti yang udah selesai baru kita nanti akan dinilai, kemudian nanti baru setelahnya kita bahas sama-sama. Ada yang mau ditanyakan untuk yang mengerjakan tugas ini? Kalau tidak ada, silahkan mengerjakan, dan nanti kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di kolom chat atau di grup WhatsApp ya. Saya tunggu jawabannya sampai jam 2.30 sekarang. Masih ada sekitar 17 menit lagi untuk mengerjakan. Harusnya nggak susah, itu udah ada panduannya, tinggal digabungkan dari dua itu, bagaimana cara menampilkan nilainya, dan juga cara memposisikan kata-katanya dalam bentuk rata kiri dan rata kanan. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya. Ingat yang dikirim hanya outputnya dulu, yang dikirim di grup WhatsApp-nya.
Yang kalau udah ada yang selesai, silahkan tuliskan di grup WhatsApp-nya ya.
selesai programnya. Sudah mulai tampil, tapi yang tampil itu kebanyakan dibulatkan, Bu. Dibulatkan yang 18 dibulat. 18,97 978 jadi 97 aja. Coba dikirim aja di grupnya tampilannya. Oke. Oke, dari yang udah dikirim di grup untuk rata kiri dan rata kanannya udah pada bisa. Dan di sini untuk yang jadi permasalahan kebanyakan memang yang di bagian nomor satu ya. Nomor satu yang menampilkan hasilnya 12,97. Nah, jadi di sini sebenarnya emang sengaja saya bikin versi apa namanya versi begininya. Jadi kalau di sini itu sebenarnya tujuannya adalah mau memberitahu. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan tadi ya, kita punya inputannya itu adalah 12,978 gitu. Dan di sini mereka si programnya akan membaca proses pembulatannya benar-benar sesuai dengan prinsip matematika. Jadi kita nggak bisa bikin manual desain biar hasilnya misalnya yang muncul hanya 12,97 aja. Tapi kalau kita ambil misalnya hanya 4 digit gitu ya, yang akan tampil 4 digit kalau berdasarkan set way-nya itu, maka dia akan mengikuti proses pembulatan. Makanya hasilnya memang akan selalu muncul 12,98-nya gitu. Kalau kita mau hasilnya 12,97, maka berarti kita harus kalau angka yang dimasukkannya tetap tadi kayak 12,978, maka kita nggak bisa munculkan hasilnya 12,97 aja. Nah, kita harus modifikasi lagi, kita harus misalnya modifikasi lagi. Jadi, kalau tadi kita belum sempat, intinya sih sebenarnya biar menyadari bahwa dia mengambil 4 digitnya itu menerapkan prinsip pembulatan di dalamnya. Jadinya nanti bisa jadi di bagian belakang-belakang kita perlu misalnya ada bagian yang ternyata kita hanya butuh proses pembulatannya misalnya kita nggak butuh pakai. Jadi nah itu berarti nanti kita harus ada skema modifikasi dari programnya. Kita misalnya nanti di setelah-setelahnya kita akan belajar menggunakan fungsi if. Jadi misalnya kalau bilangannya ini kita maunya hanya 12,97, 7-nya aja yang diambil, bukan dibulatkan jadi 8 gitu ya. Namun secara umum hasil yang dituliskan udah pada benar semua. Memang nggak akan bisa kalau dengan konsep ini dia tampilnya jadi 12,97. Pasti dapatnya jadi 12,98. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk yang baris kedua itu juga gitu, Bu. Yang koma 000-nya itu kalau kami jadi 001 juga. Oke, kalau yang untuk 00-nya itu memang kemarin saya sempat coba ya. Jadi di beberapa laptop, kayaknya entah itu pengaruh laptopnya atau apa, memang ada yang dia bisa nolnya itu tetap nolnya sampai 3 kali, dan ada juga yang dia 001 gitu ya. Ini beberapa kalau dilihat, tadi saya juga udah cek lagi, ada yang dia bisa 00 semua, ada yang dia enggak.
kayaknya itu memang entah pengaruh dari server ininya. Nah, bagian ini memang saya belum ketemu jawabannya. Tapi kemarin memang dari cobakan dari beberapa komputer, ada yang bisa dia tetap 0,0. Jadi nolnya 3 kali muncul itu ada yang bisa. Ada juga yang dia berubah jadi 001. Tapi sepertinya kebanyakan berubah jadi 001 ya. Karena sepertinya si komputernya, sistem yang bekerja di dalamnya itu membaca karena nolnya udah kebanyakan, jadi kayak dianggap mendekati 1, makanya dia naik lagi. Nah, bagian ininya memang, makanya tadi saya juga pengen coba biar dilihat apakah cuma terjadi misalnya di laptop saya aja, tapi memang ternyata sepertinya ada pengaruh entah server dari laptopnya atau apa, makanya hasilnya munculnya bisa kayak gitu. Secara definisi sih nggak terlalu ini ya, kalaupun kita lakukan proses perhitungan juga dia nggak terlalu masalah. Jadi nanti ke depannya gitu, kalau misalnya ketemu hasilnya, kenapa dia jadi 1, setidaknya pas awal karena kita udah cobakan, jadi pada tahu, karena memang ada kemungkinan beberapa, kayak misalnya si A dapatnya 0,3 kali, yang lainnya 0,1 kali, itu nggak masalah. Termasuk yang bagian saintifiknya, ada yang dia berubah jadi 001, dan ada bisa jadi juga ada yang nanti 00 semuanya. Gitu. Untuk bagian ininya. Biar nanti kalau misalnya pas ngerjain program atau nanti ada tugas besar, nggak bingung lagi hasilnya beda. Makanya kita cobakan, kita bahas di sekarang. Oke, kemudian kita akan lanjutkan tentang ini. Jadi selanjutnya itu adalah materinya tentang statement block. Jadi di sini statement block itu maksudnya kita memposisikan suatu bilangan itu ini. Nah, kalau dilihat langsung aja ke contohnya. Jadi kalau di sini lihat ya, ada 2 huruf I, ada 2 kali pendefinisian I. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, di sini keduanya ini berada dalam blok yang berbeda. Kenapa dikatakan begitu? Karena lihat ya, I yang pertama dia berada dalam I yang di tengah ini. Saya ganti aja bentar. Yang bagian sini dia berada di antara tanda kurung yang ini, berada dalam tanda kurung yang ini. Sedangkan yang satunya lagi berada dalam tanda kurung atau lingkup yang lebih besar. Nih. Nah, di sini kita katakan I itu adalah yang di dalam, itu adalah inner block. I yang di bagian sini, yang di warna biru, itu adalah inner block. Yang mana nilai I-nya itu hanya akan, nilai I sama dengan 5, hanya berlaku untuk perhitungan yang di dalam sini. Nah, ketika ininya udah selesai atau tidak ini lagi, dia akan balik ke I yang sama dengan yang atas, I yang besar. Kita akan lihat penggunaannya. Jadi ini ya, saya udah programnya. Jika kita punya bilangan I, nah di sini dilihat, di sini ada bagian saya kasih warna biru. I di sini ada yang awal, I-nya itu sama dengan 3. Oke, kita mulai program. Ini integer main ya, int main. Ini kita buka program. Nah, terus di sini kita bikin blok baru. Blok barunya ditandai dengan ada tanda kurung buka sama tanda kurung tutup lagi. Nah, di yang dalam warna saya biru ini, saya punya I, dia integer, nilainya 5. Kemudian saya akan tampilkan. Jadi di sini nilai I di inner block adalah, nah, dia mengikuti nilai 5. Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas ya, pembacaannya itu akan mengikuti urutan, harusnya. Kalau misalnya pakai versi yang tadi, itu dia I-nya akan bergantikan sesuai yang terbaru. Tapi karena kita tuliskan I-nya ini di dalam tanda kurung kurawal baru lagi, kita bikin dalam bentuk blok, makanya dia tidak ngaruh yang bagian atasnya.
Jadi di sini I-nya ada sama dengan 5. Kemudian yang di bawah kita punya lagi, kita tampilkan lagi nilai I di outer block adalah berapa. Nah, ini yang bagian bawah, yang ini dia berada di luar yang atas, yang baris 8 sampai 11. Makanya dia tidak membaca I terbaru yang sama dengan 5, tapi dia akan kembali ke yang bagian atas, yaitu I sama dengan 3. Nah, hal yang sama berlaku tadi. Kalau misalnya ini kita hapus ya, kita coba ini kita hapus tanda kurungnya. Kemudian ini kita running. Nah, di sini terlihat dia tidak bisa karena ada pendefinisian I 2 kali. Dia jadinya error. Kemudian kita coba hapus ini I-nya, integernya. Kita running lagi. Nah, dia akan berjalan, tapi dua-duanya akan hasilnya itu I-nya di inner blocknya 5, dan di outer blocknya juga akan 5. Karena kenapa? Programnya membaca sesuai urutan tadi. Karena tanda kurungnya saya hapus, tanda dua kurungnya tadi. Balik lagi ke awal, kalau kita punya tanda kurung, nah ini, jadinya kita tahu ini itu nilainya yang baru. Jadi dia catatannya di sini adalah nanti akan berguna kalau kita bikin program yang lebih kompleks. Mungkin ada saat di mana suatu variabel itu hanya berlaku di tempat tertentu, dan di yang lain lagi dia balik ke nilai yang awal. Maka kita harus gunakan penulisannya dengan statement block atau ini. Bikin statementnya yaitu dengan adanya tanda kalimatnya atau fungsinya yang berada di dalam tanda kurung kurawal yang baru. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba berbagai alternatif. Misalnya kita akan coba menghapus integer I sama dengan 5 yang di atas. Nanti hasilnya akan jadi seperti apa? Kalau yang ini kita hapus, misalnya ya, integer ini yang atas kita hapus. Kemudian kita running. Nah, lihat kalau misalnya yang di dalam ini, yang di dalam blok yang kita bikin, kita hapus dan tidak kita definisikan, maka dia tetap akan mengacu ke yang bagian atas. Jadi kalau dia dihapus, dia akan tetap mengacu ke yang bagian atas. Tapi kalau kita definisikan yang baru, kita tulis, maka dia akan nilainya mengikuti yang kita tulis yang terbaru. Coba lagi, kita kembalikan. Kita kembalikan. Nah, dia akan ini. Jadi, kalau misalnya tidak kita tuliskan, maka dia akan tetap membaca yang di dalam, yang di atas, yang paling tinggi, yang berada di luar bloknya. Tapi kalau kita munculkan, maka yang jadi inner block, I di dalam inner block ini adalah yang kita definisikan di dalam bloknya. Kemudian kita akan coba yang kedua, gimana kalau misalnya di program di atas, yang I di atasnya kita hapus. Sekarang kita akan coba hapus yang I bagian atas. Jadi ini kita hapus. Kemudian kita running. Nah, dilihat di sini ada notifikasi error, di mana errornya itu adalah I-nya tidak terdeklarasi. Kenapa? Karena tadi, ini memang ada I sama dengan 5, tapi dia hanya berlaku di dalam blok ini saja. Jadi di luar blok ini, kalau ada yang memanggil I, atau ada yang ingin mengeluarkan nilai I, dia nggak bisa terpanggil, akan dianggap error, karena di atasnya tidak didefinisikan. Jadi beda ya, kalau yang di dalamnya kita hapus, kalau yang di inner blocknya kita hapus, dia masih bisa terkoneksi ke I yang di luar, ke I yang di luar bloknya. Tapi kalau I yang di luar dihapus, hanya ada I yang di dalam, hanya ada I yang ini, maka ketika kita mau panggil di bawah, dia akan error. Karena sekali lagi, perlu diingat, yang di dalam ini hanya bekerja untuk perintah yang berada di dalam tanda kurungnya aja. Setelah tanda kurungnya ini ditutup, maka perintah yang setelahnya tidak terkait lagi dengan perintah di dalam ini, di dalam yang baris 8 sampai 11. Kita coba kembalikan.
Kemudian yang ketiga di sini dicoba, kita dari program ini kita akan coba ganti integer i sama dengan 5, itu diganti jadi i sama dengan 5 aja. Nah, ini tadi udah kita akan coba. Ini tidak kita tuliskan dia tipe datanya apa, langsung kita tuliskan ini, kita compile. Ternyata bentuknya jadi begini. Kalau kita tuliskan di sini tanpa kata-kata integer, dia lihat ya, ini i sama dengan 5 aja. Nah, kemudian si out ini, untuk yang pertama nilai i inner blocknya pasti dia sama dengan 5, benar. Dan di outer blocknya ternyata dia juga akan terbaca nilainya 5. Kenapa? Karena tadi kita hanya tulis i sama dengan 5. Jadi ini dianggap sebuah operasi yang harus dijalankan oleh i yang bagian atas, bukan dianggap pendefinisian terbaru. Jadi kalau ini membedakan antara yang inner block dan outer block, tetap harus ada integernya, atau tetap harus ada tipe datanya apa. Kalau misalnya kita tidak definisikan tipe datanya apa, maka dia hanya menganggap itu sebagai konstanta. Jadi dianggapnya ini konstanta dan akan berlaku baik di dalam maupun di luar outer maupun di luar bloknya. Ya. Nah, nanti berbagai macam ini lainnya bisa dicobakan. Kemudian kalau yang ini, misalnya kita mau mendeklarasikan variabel dalam suatu blok, yang variabel di dalam blok ini dia tidak akan dikenal di luar bloknya. Oke. Nah, jadi di sini kalau dilihat kita punya kita bikin program. Ini ada integer i. Jadi ini udah ada buka kurung awal ya. Kemudian ini kita buka kurung lagi. Artinya ini kita bikin blok. Di sini ada integer i. Kemudian kita minta tampilkan si out-nya masukkan nilai i. Kemudian di sini kita inputkan i. Nah, di luarnya kita tulis lagi si out nilai i adalah apa. Nah, di sini terlihat kalau kita bikin programnya kayak gini, i-nya hanya ada di dalam, dia tidak bisa dipanggil keluar. Jadi di luar, kalau mau dipanggil di luar, i-nya tetap harus posisinya ada di atas. Nah, lihat yang ini errornya adalah i tidak terdeklarasi yang tadi ya. Jadinya agak-agak tricky memang, namun perlu diingat karena ada kalanya kita hanya ingin definisikan i-nya di satu tempat dan bisa jadi namanya sama. Jadi harus dibikin dalam bentuk blok-blok. Nah, dalam menginputkan karakter juga ada beberapa bahasa yang kita bisa gunakan. Ada namanya nanti get char, kemudian ada namanya ini get sama ini. Ada 3 pilihan kalau kita mau memasukkan karakter ke dalam bahasa C++. Kita akan lihat masing-masing perbedaannya. Untuk yang get char, ini artinya tetap karakter ya. Nah, di sini dia akan membaca data yang bertipe karakter dan dapat juga digunakan untuk membaca satu karakter serta dapat dipanggil secara berulang. Dalam hal ini tidak diperlukan argumen. Kemudian harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Karakter yang dimasukkan terlihat di layar. Ya, jadi nanti kalau kita panggil gunakan get char, dia akan terlihat di layar. Kemudian ini pergantian baris terjadi secara otomatis. Nah, kemudian lihat penggunaan 2 deklarasi di bawah ini memiliki makna yang sama. Variabel sama dengan get char, buka kurung, tutup kurung, dan ini input variabel. Nah, cuman catatannya yang ini
hanya dapat digunakan untuk variabel yang bertipe data karakter aja. Jadi kalau kita mau masukkan, selain kita pakai opsi perintahnya cin, kita juga bisa pakai opsi perintah ini. Hanya saja berlaku untuk variabel yang tipenya karakter. Kalau tipe datanya integer, dia nggak bisa. Kemudian kita lihat kalau get sama yang ini, sama-sama juga untuk membaca karakter, tapi dia tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Ini kita lihat ya, kalau misalnya kita pakai fungsi get, yang ch aja, karakternya itu tidak akan tampil di layar. Nah, ini biasanya digunakan untuk password. Nah, makanya jadinya agak beda ya. Kalau nanti teman-teman bikin program yang sifatnya misalnya masukkan password, masukkan kata sandi. Nah, itu karakternya dipanggil menggunakan ini. Biar nanti dia tidak tampil, biar dia tidak terlihat oleh orang yang lain. Sedangkan kalau yang get yang pakai dia akan tampil di layar. Kita akan lihat penggunaannya. Kita akan lihat penggunaan programnya. Ini kita akan lihat penggunaan dari program. Yang pertama di sini, lihat ya, perintah dari programnya adalah di sini kita pakai get karakter, CHAR. Kita diminta memasukkan sebuah karakter, artinya hanya satu huruf ya. Perintah itu get char. Nah, ini kita memasukkan, misalnya saya tulis A, dia tidak akan berhenti. Kalau kita nggak tekan tanda enter, dia akan tetap di sini aja. Maka kita harus tekan enter. Kemudian muncul karakter yang Anda masukkan adalah A. Lalu dia meminta programnya memasukkan kita sebuah karakter lagi. Yang mana di sini perintahnya itu adalah get ch. Nah, get ch ini tadi apa? Kita ingat dia tidak terlihat di layar, bentuknya seperti password. Misalnya saya masukkan huruf X, nah ini ya, yang saya masukkan tadi pada saat saya mengetik, dia tidak muncul. Kalau yang di atas terlihat ya, dia muncul huruf A-nya, baru ketika kita suruh tampilkan, dia tampil. Kalau yang kedua, ketika saya pakai huruf CH, pada saat saya mengetik, dia tidak akan tampil. Tapi programnya dia membaca, nanti si programnya punya, jadi dia tahu apa yang saya masukkan. Nah, makanya dia suruh tampilkan. Jadinya karakter yang Anda masukkan adalah X. Dan tadi setelah saya mengetikkan X, dia langsung akan berjalan programnya tanpa perlu saya tekan tanda enter. Kemudian dilihat lagi di yang ketiga, diminta memasukkan karakter lagi, tapi ini adalah yang ini, yang ada huruf E-nya. Ini dia akan terlihat di layar dan saya tidak perlu tekan tombol enter. Saya misalnya masukkan Q, nah dia juga langsung berjalan. Jadi masing-masing ini punya ini tertentu. Kalau misalnya kita mau dia yang langsung otomatis, kita pakainya yang antara CH atau CHE, yang tadi versi penulisannya. Tapi kalau misalnya kita main, dia harus pakai enter baru melanjutkan. Makanya kita pakai yang char. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk bagian ini? Yang untuk karakter lebih ke itu aja. Jadi nanti misalnya mau nampilkan sandi, berarti kita harus pakai tipe datanya itu yang CH, atau misalnya mau yang nggak pakai enter, nanti pakainya CHE. Tanya Bu, Mm-hmm. yang untuk barusan itu yang awal ada include konio titik H itu wajib dimasukkan ya Bu? Kan Iya. kalau biasanya cuma sampai iostream saja kan Bu? Mm-hmm. Iya, konio ini nanti saya lupa, saya cek. Kalau nggak salah emang ini bagian dari yang harus ditambahkan juga di bagian karakter.
Berarti kalau untuk karakter ini harus dimasukin ke konyonya itu ya, Bu? Atau sekarang misalnya kita akan coba kalau misalnya kita hapus ya, dia akan jadinya seperti apa. Cuman nanti bisa jadi juga ada yang tetap bisa jalan. Oke, gitu. Nah, oke, ini kalau kita lihat ya, get you moving. Oke, bentar. Ini kita akan hapus, kita running. Nah, jadi di sini terlihat ya, kalau misalnya kita hapus input tadi yang konionya, dia tidak mau jalan karena dia tidak dianggap tidak terdeklarasi. Seringkali bagian yang include di atas ini itu sebenarnya fungsinya mirip kalau kita bekerja pakai R itu seperti library-nya. Jadi ada kalanya kan kita harus panggil library tertentu baru nanti kita bisa jalankan fungsinya, baru kita bisa jalankan programnya. Ada juga yang kita tidak perlu panggil library, dia tetap bisa jalan. Misalnya kalau kita cuma mau panggil min, median, modus gitu ya di program R itu bisa langsung. Tapi kalau misalnya mau tampilkan plot, kadang kita harus panggil dulu library-nya ggplot. Atau misalnya kita mau lakukan program regresi, misalnya harus ada library apa yang kita panggil. Fungsinya seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, terakhir, ini kita materinya udah sampai di sini. Kemudian tugasnya terakhir untuk hari ini, tapi ini kita ada jam 3, masih ada 30 menit lagi sampai kelas kita berakhir. Jadi setelah ini kelasnya akan saya tutup. Kemudian silahkan mencari ini ya. Di sini saya punya programnya nanti akan saya kirim ke grup WhatsApp kopiannya. Nanti bisa langsung dijalankan, diketik di C++-nya. Nah, jadinya di sini dari programnya silahkan temukan kesalahan apa yang terjadi di programnya. Nanti ditulis, diperbaiki. Jadi nanti diperbaiki misalnya diketik di Word boleh, atau misalnya diketik di mana. Jadi nanti yang dikirim itu adalah perbaikan apa yang dilakukan terhadap programnya. Jadi sekaligus tahu kesalahannya apa lalu diperbaiki. Kan kalau untuk kesalahannya apa sebenarnya bisa terlihat dari notifikasi di dev C++-nya. Nah, setelah tahu apa, nanti diperbaiki jadi versi yang benar agar nanti program ini bisa berjalan. Agar nanti kita bisa memasukkan nama sama umur ke programnya. Yang ini nanti kita anggap jadi nilai kuis juga, tapi jawaban yang dihitung itu yang mengerjakan kuis adalah jawaban yang masuk sampai batas jam 3.30. Kan kita kuliahnya sampai 3.30 ya. Jadi jawaban yang dikirim setelah lewat di 3.30 nanti nilainya nggak akan dihitung lagi. Atau kalaupun dihitung nanti misalnya ada pengurangan nilai. Gitu. Jawabannya boleh diketik dalam bentuk Word, nanti dikirim. Lebih enak kirim ke email atau mau dikirim ke WhatsApp? Email aja. Ya. Oh, nggak usah. Nanti ini aja. Nanti saya sediakan, habis ini saya siapkan link Google Form-nya untuk mengirim jawabannya. Nanti yang dikirimkan dalam bentuk Word boleh Word atau boleh di PDF-kan. Jawabannya itu jadi perbaikan program yang sudah benar dan perbaikan apa yang dilakukan terhadap programnya. Gitu ya. Ini saya kirim ke WhatsApp-nya dulu. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya ini? Saya mau bertanya tentang gauge tadi, Bu. Berarti yang gauge tadi hanya bisa untuk variabel karakter aja, Bu? Nggak bisa yang kayak string gitu, Bu? Kalau kita mau input kan, sebenarnya inputnya berupa angka 1 gitu dia boleh, tapi satunya itu dianggap sebagai karakter. Dianggapnya bukan sebuah angka yang nanti bisa dihitung. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita Itu berarti cumanya bisa satu karakter gitu kan, Bu? iya, karena namanya karakter, jadi hanya bisa satu karakter aja. Masih, Bu. Ya, oke, untuk yang bagian tugas di akhirnya ada pertanyaan. Kalau misalnya belum ada, ataupun nanti kalau misalnya baru menemukan pertanyaannya nanti, boleh pertanyaannya dikirim di grup WhatsApp aja. Jadi, Zoom-nya akan kita akhiri, silahkan mengerjakan satu soalnya. Nanti jawabannya saya kasih linknya di grup untuk upload jawaban. Diusahakan mengerjakannya secara mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri, biar nanti juga gunanya, biar kalau next ketemu yang salah lagi, jadi udah tahu cara perbaikannya. Sebenarnya itu nanti akan muncul error-errornya apa, akan dikasih tahu di dev C++, tinggal cari ide aja. Bisa dilihat dari program-program sebelumnya, biasanya kalau yang salah ini, dia harusnya ngetiknya gimana. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Secara formal, kuliahnya saya tutup dulu. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Silahkan dilanjutkan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat mengerjakan tugasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.